Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembuatan atau pengembangan sebuah software menggunakan agile method atau metode agile. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini apa itu agile? Agile adalah sebuah pengembangan software yang berdasarkan pengembangannya jangka pendek atau bisa disebut fast. Nah, di sini tim membutuhkan adaptasi yang cepat pula karena pengembangan ini dibilang cepat atau jangka pendek. Lalu kita lanjut ke step. Di sini agile mempunyai 6 step, yaitu yang pertama adalah plan. Jadi sebelum kita membuat plan, kita harus mempertanyakan keinginan klien, aplikasi seperti apa yang ingin dibuat. Lalu setelah kita menanyakan kepada klien, kita mendapatkan sebuah data itu untuk kita buat plan, lalu kita berikan kepada desain. Jadi desain ini menerima data dari seorang plan ini, atau bisa disebut biasanya plan itu sebagai analisis. Jadi dari desain ini dia menerima data dari pembuatan plan, lalu desain akan membuatkan sebuah UML Unified Modeling Language. Setelah pembuatan itu selesai, desain memberikan kepada develop atau para programmer. Di sini programmer itu membuat aplikasi yang telah dirancang oleh desain dan datanya itu didapat dari plan. Nah, di sini setelah aplikasi jadi, lalu kita mengetes apakah terjadi bug atau tidak. Lalu setelah tes ini berhasil, tidak terdapatkan bug, lalu kita rilis. Setelah rilis, coba kita feedback. Nah, di sini agile menggunakan feedback untuk melihat aplikasi untuk mengembangkan sebuah softwarenya yang menjadi lebih baik lagi. Jadi sebelum benar-benar dirilis atau benar-benar diluncurkan aplikasi jadi kita melakukan feedback, lalu kita tes lagi, kita perbaiki, tes lagi, rilis lagi, feedback, tes lagi, rilis lagi, feedback, seperti itu terus sampai aplikasi tersebut menjadi lebih baik. Lalu setelah itu, keuntungan dari metode agile ini ada 4, yaitu yang pertama adalah meningkatkan produktivitas tim. Jadi dalam tim ini produktivitasnya sangat tinggi karena saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, save cost atau hemat biaya. Biasanya dalam pembuatan menggunakan sistem agile ini sangat menghemat biaya karena pengembangannya tidak karena software yang dibangun ini tidak membutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Lalu yang ketiga, meningkatkan kualitas software. Jadi di sini seperti yang saya jelaskan tadi, software ini kualitasnya terus bertambah karena kita mencoba untuk tes, lalu kita rilis, kita coba feedback seperti apa, kita ulang lagi terus sampai software itu bagus, sampai benar-benar tidak terlihat ada bug. Lalu yang keempat adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi seperti yang di scan nomor 3, jadi nomor 4 itu pelanggan puas karena kita melakukan terus perbaikan hingga menjadi aplikasi yang lebih baik lagi. Lalu di sini terdapat kekurangan, yaitu 3 kekurangan. Waktu dan biaya tidak dapat ditentukan secara tepat atau susah untuk ditentukan karena di sini kita menggunakan sistem daur ulang. Jadi kita coba terus feedback, feedback buruk, lalu kita tes, kita rilis lagi, feedback buruk, kita tes, kita rilis lagi, kita perbaiki sebelum tes, seperti itu. Lalu hingga benar-benar jadi aplikasi yang terbaik. Lalu yang kedua adalah require team commitment. Jadi membutuhkan komitmen tim. Jadi jika ada salah satu anggota tim yang tidak komitmen, seperti contoh analisis tidak komitmen, maka
data yang harusnya didapat ini tidak bisa didapatkan karena sebuah desain harus membutuhkan sebuah analisa untuk mendapatkan data dari sebuah klien. Lalu yang ketiga, tidak cocok untuk tim yang besar karena semakin besar tim itu maka tidak akan berguna karena dia hanya membutuhkan sedikit tim saja. Biasanya berkisar sampai 20 orang. Lebih dari 20 maka dia akan nganggur karena tidak terpakai dan menggunakan sistem short time pengembangan ya, seperti itu. Lalu kita balik lagi, lalu perbandingan RAT dengan agile, yaitu RAT itu menggunakan sistem daur ulang pada perancangannya. Jadi sebelum kita rilis kepada pelanggan, kita coba untuk mengulang-ulang kembali, kita mempertanyakan kekurangan segala macam kepada jadi seperti ini, kita dari desain ke develop. Jadi develop ini mengulang lagi ke plan, mempertanyakan kembali, atau mungkin ke desain juga mempertanyakan ke plan. Jadi perbaikan seperti apa yang diinginkan. Lalu klien pun kita bertanya kepada klien kembali seperti itu, lalu kita daur ulang. Jadi kita tidak meminta feedback kepada klien, tapi kita berulang di develop, desain, dan plan. Jadi kita berulang terus, kita memikirkan bagaimana pengembangan itu seperti apa yang bagus. Jadi setelah rilis itu, setelah tes kita rilis. Nah di situ kita tinggal maintenance seperti itu untuk rapid. Dan untuk agile ini berbeda, jadi plan, design, develop. Setelah develop itu membuat programnya, kita tes, setelah itu rilis, kita feedback klien yang feedback. Jadi feedback dari klien ini kita bikin lagi, berbeda dengan RAT itu tidak dibikin kembali, tetapi sebelum diriliskan dia sudah diperbaiki terlebih dahulu karena dia sudah berotasi atau daur ulang dengan plan, design, dan develop. Seperti itu perbedaan dari RAT dan agile. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.